Halo warga seluruh Banten, senang sekali kami kembali hadir menyajikan informasi seputar kegiatan pemerintah Provinsi Banten selama sepekan dalam Banten Sepekan. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar dampingi rombongan Komisi 2 DPR RI melakukan peninjauan lapangan pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMK Negeri 8 Kota Serang. Al-Muktabar mengungkapkan, di Provinsi Banten, pelaksanaan persiapan program makan bergizi gratis sudah berjalan, terutama pada rentang tugas yang menjadi kewenangan provinsi, yakni tingkat SMA, SMK, dan SKH. Kedepan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Provinsi Banten akan memberdayakan siswa SMK dengan spesifikasi jurusan Tata Boga dengan menggandeng Universitas Indonesia sebagai pemandu komposisi gizinya. Hal ini sudah diterapkan oleh Provinsi Banten dalam penanganan stunting melalui dapur PKK dan Posyandu hingga angka stunting di Provinsi Banten terus menurun. Ketua rombongan dari Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Menurutnya, dengan melibatkan siswa SMK, tidak hanya menjadikan siswa sebagai objek penerima bantuan, tetapi juga menjadi subjek dalam mata rantai program makan bergizi gratis. Kami berhasil mewawancarai penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar. Setelah ada mandat kewenangan kepada kita untuk SMA, SMK, SKH, kita memulai dengan ada satu SMK yang juga punya fasilitas untuk tata boga, jadi kita optimalkan itu minimal untuk sekolah dan bila mungkin nanti untuk diperluas, SMK menyiapkan bagi sekolah-sekolah yang lain. Dalam hal ini SMK, karena tata boga itu satu aktivitas mereka keseharian, saya sudah berkonsultasi bagian dari yang PPN, PPH kita bisa bebas karena dalam tata kelola sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tahapan kerjasama usaha Bank Banten mendekati finalisasi. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar menegaskan bahwa posisi Bank Banten sudah semakin kuat. Tidak hanya dari sisi permodalan, tetapi kekuatan itu dibangun secara terstruktur sehingga dipastikan Bank Banten tidak akan mudah terdegradasi sebagaimana isu yang belakangan berkembang. Pasalnya, penguatan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten terhadap Bank Banten sudah terstruktur. Hal itu diungkapkan Al-Muktabar usai membuka rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB Bank Banten pada tahun 2023 lalu. Laba bersih Bank Banten mencapai 26 miliar lebih dan di tahun 2024 ini ditargetkan akan semakin membaik. Hal itu tentu merupakan kerja keras semua pihak, mulai dari jajaran direksi dan komisaris, termasuk pemerintah Provinsi Banten selaku pemegang saham pengendali atau PSP yang terus mendukung penuh operasional Bank Banten sehingga semakin kuat dan membaik. Direktur Utama Bank Banten Muhammad Bustomi mengatakan, terdapat 4 mata acara yang dibahas dalam RUPSLB Bank Banten tersebut, yakni pertama, persoalan administrasi yang akan ditindaklanjuti. Kedua, terkait KUB dengan Bank Jawa Timur. Ketiga, aksi pemulihan perusahaan. Dan keempat, perombakan dan pergantian jajaran pengurus. Pemerintah Provinsi Banten raih anugerah predikat kepatuhan pelayanan publik tahun 2024 dari Ombudsman Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Banten berhasil meraih nilai 94,01. Penilaian kepatuhan merupakan bentuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia yang bertujuan untuk mendorong pencegahan maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Anugerah tersebut diberikan Kepala Ombudsman Republik Indonesia James Lee Huta Barat kepada penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar yang diwakili oleh penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Usman As-Siddiqi Kohara, disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Usai menerima anugerah, Usman memanjatkan syukur atas capaian pelayanan publik yang telah diraih oleh pemerintah Provinsi Banten dan akan menjadikannya sebagai sarana evaluasi atas pelayanan publik di Provinsi Banten. Usman menegaskan, pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi
Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra berharap para aparatur pelayanan publik terus meningkatkan profesionalismenya dalam menampung saran, masukan, dan laporan masyarakat. Selain itu, lebih memperhatikan kepentingan umum, kepastian hukum, keseimbangan hak dan kewajiban, partisipatif dan tidak diskriminatif, serta terbuka bagi kelompok rentan. Jelang Pilkada serentak tahun 2024, penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar ajak masyarakat tingkatkan partisipasi politik dengan datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Upaya yang dilakukan Al-Muktabar dengan cara mensosialisasikan, berdialog, dan memberikan imbauan kepada masyarakat. Hal itu dilakukan Al-Muktabar saat melepas masyarakat yang mengikuti Jalan Sehat KPU Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten beserta instansi penyelenggara Pilkada 2024 serta unsur jajaran TNI dan Polri telah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya seluruh tahapan pemilu mulai dari perencanaan, sinkronisasi program, persiapan, pengamanan, penghitungan suara hingga penetapan calon terpilih. Anggota KPU Provinsi Banten Ahmad Sujai mengatakan bahwa Jalan Sehat KPU Provinsi Banten digelar berkolaborasi bersama KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Banten sebagai sarana sosialisasi tolak politik uang, politisasi sara, ujaran kebencian, dan hoax. Jelang Natal dan Tahun Baru, pemerintah Provinsi Banten berkonsentrasi pada ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat sebagai antisipasi kenaikan harga. Hal itu disampaikan Al-Muktabar usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia M. Tito Karnavian secara virtual. Hingga saat ini, inflasi di Provinsi Banten cukup terkendali dengan baik. Pada Oktober 2024 terjadi inflasi year on year sebesar 1,94% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 105,61. Selanjutnya, Al-Muktabar menyampaikan terkait dengan potensi kebencanaan yang dapat berdampak terhadap inflasi. Pihaknya akan segera mempersiapkan langkah-langkah antisipasi untuk hal tersebut. Pemerintah Provinsi Banten raih 5 sertifikat warisan budaya tak benda dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. 5 warisan budaya tak benda asal Provinsi Banten yang telah ditetapkan adalah Kacapi Buhun, Golok Sajira, Jojorong, Gotong Topekong 12 tahunan, dan Carita Pantun Baduy. Sertifikat diterima langsung oleh penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar dari Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon didampingi Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesa pada apresiasi warisan budaya Indonesia tahun 2024. Al-Muktabar menyampaikan terima kasih atas telah ditetapkannya 5 warisan budaya tak benda asal Provinsi Banten. Al-Muktabar mengatakan hal tersebut merupakan hasil kolaborasi dan sinergi semua pihak terkait, mulai dari pelaku seni, komunitas, dan pihak-pihak lainnya. Sementara, dalam sambutannya Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon menyampaikan, warisan budaya bukan sekedar peninggalan masa lalu, tapi merupakan aset yang tidak ternilai yang menjadi identitas dan jati diri bangsa. Pemajuan kebudayaan menjadi pondasi dalam pengembangan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman, memperkokoh persatuan dan kesatuan. Demikian Banten Sepekan kami hadirkan untuk Anda, warga Sedulur Banten. Sampai jumpa di Banten Sepekan selanjutnya.